Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat laporan laba rugi menggunakan Visual Basic 6. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Visual Basic 6-nya. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, pertama-tama kita buat label terlebih dahulu untuk judulnya yaitu laporan laba rugi. Berikutnya kita buat text box. Setelah itu kita buat label lagi dan captionnya kita ganti jadi periode yang berakhir. Setelah itu, lalu kita bikin 3 buah combo box. Lalu untuk combo boxnya, masing-masing kita ubah captionnya. Seperti combo box yang pertama kita ubah menjadi tanggal, combo box yang kedua menjadi bulan, dan combo box yang ketiga menjadi tahun. Berikutnya kita berikan isi pada combo box seperti pada tanggal itu kita isi dengan angka mulai dari 1 sampai 31. Caranya dengan klik bagian list lalu masukkan angka mulai dari 01. Lalu klik lagi 02, lalu klik lagi 03, dan seterusnya begitu sampai 31. Begitu juga dengan bulan, kita klik list, lalu masukkan Januari, lalu klik lagi Februari, begitu juga seterusnya sampai Desember. Begitu juga dengan tahun, kita klik list, lalu masukkan 2010, klik lagi 2011, dan seterusnya sampai tahun yang kita inginkan. Di bawah periode berakhir, kita klik label lagi, kita ganti captionnya untuk pendapatan. Setelah pendapatan, kita buat text box. Di bawah pendapatan, itu kita bikin label retur pendapatan. Lalu, buat text box di sebelahnya. Lalu kita berikan label lagi di bawah retur pendapatan. Dan untuk captionnya kita ganti menjadi pendapatan neto. Di sebelahnya kita berikan text box. Di bawah pendapatan neto kita berikan label lagi untuk beban. Di bawah beban kita bikin label lagi. Untuk captionnya kita ganti jadi beban gaji dan upah. Di samping beban gaji dan upah, kita berikan text box. Di bawah beban gaji dan upah, itu kita buat label lagi. Untuk beban iklan, di sampingnya label beban iklan, kita beri text box. Kita beri label lagi. Label ini kita ganti captionnya untuk pendapatan dan beban lain-lain. Di bawah pendapatan dan beban lain-lain itu kita beri label lagi untuk pendapatan lain-lain. Di bawah pendapatan lain-lain kita buat text box lagi sejumlah 4, yaitu di bagian kiri 2, di bagian kanan 2. Untuk text box di bagian kiri itu untuk mengisi nama-nama akun. Contohnya jika pendapatan lain-lain itu seperti pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Untuk text box yang kanan itu untuk mengisi angka nominal dari pendapatan lain-lain tersebut. Di bawah pendapatan lain-lain kita beri label lagi yaitu untuk beban lain-lain. Di bawah beban lain-lain kita buat seperti pendapatan lain-lain yaitu kita beri text box sebanyak 4. Sama seperti pendapatan lain-lain, beban lain-lain itu untuk mengisi beban sewa, beban bunga, beban listrik, dan lain-lain. Di bagian kanan juga sama seperti pendapatan lain-lain untuk mengisi angkanya. Di bawah beban lain-lain itu kita berikan label lagi untuk pendapatan sebelum pajak. Kita bikin text box di pendapatan sebelum pajak, lalu kita beri label lagi di bawah pendapatan sebelum pajak, yaitu untuk pajak itu sendiri. Kita beri text box
di sebelah pajaknya. Setelah pajak itu kita buat label lagi untuk pendapatan setelah pajak. Kita beri text box di samping sebelah kanannya pendapatan setelah pajak. Setelah pendapatan pajak itu kita beri comment button, di mana comment button ini sebagai tombol perintah ketika kita setelah selesai mengisi angka nominal yang kita inginkan pada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini kita beri comment buttonnya sebanyak 2. Yang pertama, comment buttonnya kita ganti captionnya menjadi hitung. Dan untuk comment button yang kedua, kita ganti captionnya dengan delete. Setelah itu, pada text box yang telah kita buat tadi, jangan lupa untuk menghapus isi teksnya. Di situ kan ada tulisan teks 2, teks 3, teks 4, teks 5, teks 6, dan seterusnya. Nah, itu kita delete pada properties pada bagian teks agar nanti ketika kita jalankan program, kita dapat mengisi dengan nominal angka yang kita inginkan. Dan ganti nama pada text boxnya sesuai dengan labelnya. Untuk coding yang akan kami gunakan untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan dim. Dim itu untuk mendeklarasikan variabel dari P1 sampai P5. Kemudian fungsinya kami menggunakan double. Kenapa menggunakan double bukan integer? Karena ada kemungkinan hasil yang kami dapat berupa desimal. Jadi, kami menggunakan double sebagai perintahnya. Kemudian, untuk menghitung pendapatan neto, mengurangi dari pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan. Kemudian, untuk menghitung pendapatan sebelum pajak, dari soal yaitu pendapatan neto dikurangi dengan beban gaji dan upah, kemudian dikurangi dengan biaya iklan, kemudian setelah itu ditambah dengan pendapatan lain-lain yang pertama dan yang pendapatan lain-lain yang kedua. Setelah itu dikurangi dengan biaya lain-lain yang pertama dan biaya lain-lain yang kedua. Selanjutnya kami menggunakan 3 kondisi untuk menghitung pajak. Yang pertama, jika pendapatan di bawah 4,8 miliar, maka pajak tersebut masih mendapatkan fasilitas. Jadi, pajak yang didapat itu dari value pendapatan sebelum pajak dikali dengan 25% atau 25%, kemudian dikali lagi dengan 50%. 50% ini adalah fasilitas yang diterima bagi badan usaha yang memiliki pajak di bawah 4,8 miliar. Kemudian kondisi yang kedua, jika pendapatan di atas 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar, maka yang harus kita hitung adalah yang pertama, rasio dari 4,8 miliar dibagi dengan pendapatan, kemudian rasio ini akan kita kali dengan pendapatan sebelum pajak. Setelah itu, kita menghitung pendapatan sebelum pajak dikurang dengan hasil yang kita dapat sebelumnya. Kemudian, yang P2 tadi itu, yang setelah kita hitung itu dikali dengan 25% dan 50% atau 25% dan 50% sebagai bagian dari pajak yang masih mendapatkan fasilitas. Kemudian P3 ini adalah pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. P3 ini seperti tadi yang udah dikatakan, itu dapat dari pendapatan sebelum pajak dikurang dengan P2, kemudian setelah itu untuk mendapatkan pajaknya
dapat dari P4 ditambah P5 atau pajak yang mendapatkan fasilitas keringanan yang dikali dengan 50% ditambah dengan pajak yang tidak dapat keringanan. Setelah itu, kondisi yang ketiga adalah jika pendapatan di atas 50 miliar, maka pajak yang kita dapatkan adalah dari pendapatan sebelum pajak dikali dengan 25/100, artinya pajak yang kita terima itu sudah tidak mendapatkan keringanan atau fasilitas. Setelah itu, untuk menghitung pendapatan setelah pajak, kami menggunakan pendapatan sebelum pajak dikurang dengan pajak, maka hasil yang didapat adalah pendapatan setelah pajak. Kemudian, untuk delete, kami menggunakan codingan yang ketika begitu ditekan delete, si teks pendapatan atau perpotongan dan semuanya akan menjadi kosong. Dengan codingan seperti ini, contohnya pendapatan dot teks artinya kolom teks box pendapatan ketika dipencet delete, maka kolom teks box pendapatan akan menjadi kosong. Cara menjalankan programnya itu sebagai berikut ini. Yang pertama, kita klik start untuk memulai programnya dan nanti akan muncul form seperti ini. Form 1, laporan laba rugi, di bawahnya itu ada tempat kosong, kita isi dengan nama perusahaan. Dan di bawahnya lagi ada untuk periode yang berakhir. Di tanggal itu kita isi sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitupun dengan di bulan dan tahunnya. Di bawahnya periode berakhir ada pendapatan. Untuk kolom pendapatan kita isi dengan nominal 90 miliar. Dan di bawahnya ada retur dan potongan penjualan. Untuk kolom ini kita isi dengan 100 juta. Di bawahnya ada pendapatan neto. Nah, untuk pendapatan neto kita tidak usah isi karena kita akan mencari pendapatan neto. Jadi, yang 3 di bawah yaitu pendapatan sebelum pajak, pajak, dan pendapatan setelah pajak itu tidak perlu kita isi juga. Nah, beban gajinya kita isi dengan 150 juta dan beban iklannya sebesar 200 juta. Di sini ada pendapatan lain-lain. Nah, kita isi dengan pendapatan sewa, lalu nominalnya adalah 100 juta. Di sini ada pendapatan juga, kita isi dengan pendapatan bunga. Lalu nominalnya 100 juta juga agar tidak membingungkan. Di bawahnya lagi ada beban lain-lain. Nah, di sini kita isi sesuai dengan pendapatan lain-lain, yaitu beban sewa dan beban bunga. Di sini boleh isi dengan nominal yang sama atau berbeda. Tetapi di sini kita akan mengisi dengan nominal yang berbeda, yaitu 150 juta masing-masing. Nah, setelah diisi semua, kita klik hitung dan hasilnya akan muncul, yaitu pendapatan neto serta pendapatan sebelum pajak, pajak, dan pendapatan setelah pajak. Nah, udah selesai teman-teman. Tutorial bagaimana cara membuat dan mengoperasikan laporan laba rugi menggunakan Visual Basic 6. Terima kasih.